Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pratiwi, Stanbook A4011829. Pada video kali ini, saya perwakilan dari kelompok 2 mata kuliah pembelajaran PKN SD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode karya wisata. Metode karya wisata ialah suatu cara penyajian bahan pelajaran dengan membawa murid langsung kepada objek yang akan dipelajari di luar kelas. Pengertian karya wisata berarti siswa-siswi mempelajari suatu objek di tempat mana objek tersebut dilakukan dalam waktu singkat beberapa jam atau cukup lama sampai beberapa hari. Contohnya, kita sebagai guru membawa siswa langsung ke tempat wisata seperti pantai atau tempat-tempat rekreasi. Tujuan penggunaan metode karya wisata: yang pertama, untuk melengkapi pengetahuan diperoleh di sekolah atau kelas. Yang kedua, untuk melihat, mengamati, menghayati secara langsung dan nyata mengenai objek tersebut. Yang ketiga, menanamkan nilai moral pada siswa. Demikianlah penjelasan tentang metode karya wisata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode demonstrasi biasa digunakan untuk memperagakan atau menunjuk prosedur yang harus dilakukan peserta didik yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata saja. Metode demonstrasi diartikan sebagai cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan, dengan memperagakan dengan dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lain yang memahami dan ahli topik dalam bahasa yang harus didemonstrasi. Tujuan metode demonstrasi: pertama, mengajarkan suatu proses atau prosedur yang harus dimiliki oleh peserta didik atau dikuasai oleh peserta didik. Kedua, mengkonkretkan informasi atau penjelasan kepada peserta didik. Ketiga, mengembangkan kemampuan pengamatan dengan pendengaran dan penglihatan para peserta didik secara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman Lapoya, Stanbook A4011828, kelas F dari program studi pendidikan guru sekolah dasar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran dengan teknik game. Metode pembelajaran game dikembangkan pertama kali oleh David De Vries dan Keith Edwards. Metode ini merupakan suatu pendekatan kerjasama antar kelompok dengan mengembangkan kerjasama antar personal. Dalam pembelajaran Teams Games Tournament atau TGT, peserta didik memainkan permainan dengan anggota-anggota tim lain untuk memperoleh skor bagi tim mereka masing-masing. Permainan dapat disusun pendidik dalam membentuk kuis berupa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Kadang dapat juga diselingi dengan pertanyaan yang berkaitan dengan kelompok. Pada era digital seperti sekarang ini, peserta didik merupakan generasi digital native di mana mereka dengan mudahnya menggunakan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi. Dalam mengimplementasikan kurikulum yang menggunakan pendekatan ilmiah, pendidik perlu menggunakan model pembelajaran yang mengintegrasikan TIK dalam proses pembelajaran. Salah satu model yang dapat digunakan oleh pendidik yaitu model pembelajaran berbasis game yang menggabungkan dua pendekatan pada proses pembelajaran offline dan di kelas. Metode pembelajaran bermain perlu diberikan kepada semua peserta didik mulai dari pendidikan anak usia dini untuk membekali mereka dengan kemampuan berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Dalam membelajarkan bermain kepada peserta didik, apabila pendidik masih menggunakan paradigma pembelajaran lama dalam arti komunikasi dalam pembelajaran berlangsung satu arah, pada umumnya dari pendidik ke peserta lebih mendominasi pembelajaran, maka pembelajaran cenderung monoton sehingga mengakibatkan peserta didik merasa jenuh dan tersiksa. Dalam membelajarkan bermain atau game kepada peserta didik, pendidik hendaknya lebih memilih berbagai variasi pendekatan, strategi, metode yang sesuai dengan situasi sehingga tujuan pembelajaran yang direncanakan akan tercapai. Perlu diketahui bahwa baik atau tidaknya suatu pemilihan model pembelajaran akan tergantung tujuan pembelajarannya, kesesuaian dengan materi pembelajaran, tingkat perkembangan peserta didik,
Kemampuan pendidik dalam mengolah pembelajaran serta mengoptimalkan sumber-sumber belajar yang ada. Permainan juga dimaksud untuk membangun suasana belajar yang dinamis, penuh semangat dan antusiasme. Kapan model pembelajaran berbasis game digunakan? Metode permainan dapat diaplikasikan, dialokasikan waktu yang panjang atau pendek, tergantung dengan jenis permainan yang akan dimainkan. Sebaiknya permainan digunakan sebagai bagian dari proses belajar, bukan hanya untuk mengisi waktu kosong atau sekedar permainan. Permainan sebaiknya dirancang menjadi suatu aksi atau kejadian yang dialami sendiri oleh peserta, kemudian ditarik dalam proses refleksi untuk menjadi hikmah yang mendalam. Wilayah perubahan yang mempengaruhi adalah rangka ranah sikap nilai. Siapa saja yang terlibat dalam model pembelajaran berbasis game saat diimplementasikan? Model pembelajaran berbasis game dapat diterapkan dalam berbagai macam mata pelajaran, terutama bagi peserta didik tingkat SD dan SMP yang masih suka bermain. Kegiatan pembelajarannya dapat dilakukan dengan nuansa CTL, diantaranya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan model pembelajaran kooperatif, serta memecah masalah dengan memperhatikan fase-fase yang ada di dalamnya dan karakteristik materi yang akan disampaikan. Pembelajaran dapat dilakukan di kelas atau di lab TIC. Pembelajaran dengan bantuan game berbasis TIC, hasil yang diperoleh dari proses pembelajaran berbantuan media game diharapkan berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar peserta didik sebesar 80%, serta berpengaruh positif dan signifikan terhadap hasil belajar peserta didik pada kelas dengan bantuan game interaktif. Tujuan penerapan model pembelajaran memanfaatkan game pendidikan. Model pembelajaran memanfaatkan game pendidikan digunakan dengan tujuan agar pembelajaran di kelas berlangsung dinamis dan menyenangkan. Peserta didik lebih semangat dalam melakukan aktivitas belajar. Dengan menerapkan model ini, diharapkan pembelajaran tidak lagi berpusat pada pendidik, tetapi berpusat pada peserta didik, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan optimal. Maka pendidik juga perlu menyiapkan model pembelajaran yang cocok dengan peserta. Pendidik juga perlu menyiapkan media belajar yang berbentuk game interaktif berbasis TIC yang menyenangkan bagi peserta didik untuk memainkan serta mempelajari materinya. Metode pembelajaran bermain mengutamakan kerjasama dalam menyelesaikan masalah untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Langkah-langkah pembelajaran metode bermain atau game. Terdapat 6 langkah dalam metode pembelajaran bermain. 1. Memilih game sesuai topik. Pendidik memilih game yang sesuai dengan topik yang akan disampaikan. 2. Penjelasan konsep. Pendidik memberikan penjelasan awal terkait dengan game yang akan dimainkan. 3. Aturan. Peserta didik menyepakati aturan yang disampaikan oleh pendidik. 4. Bermain game. Peserta didik bermain game menggunakan alat yang ditentukan sebelumnya. 5. Peserta didik merangkum pengetahuan yang didapatkan dari game yang diminta. 6. Peserta didik melakukan refleksi dari hasil game pembelajaran, merancang aktivitas pembelajaran pada model pembelajaran berbasis game. Pendidik harus dapat memilih game yang sesuai dengan tujuan indikator materi yang akan diajarkan. Game dapat diambil dari berbagai sumber yang sudah tersedia, misalnya mengunduh dari sumber belajar di portal atau rumah belajar. Game yang tersedia dibagi dalam 3 tipe, yaitu 1. Tipe berkelompok. 2. Tipe bermain bersama. 3. Tipe individu. Pendidik harus melakukan beberapa aktivitas untuk dapat memanfaatkannya. Itulah beberapa pengertian dan cara kerja model pembelajaran berbasis game. Saya Arif Rahman Lapohea, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haliza dengan stambuk A401183232. Di sini saya akan menjelaskan salah satu metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran PKN SD. Metode yang ingin saya jelaskan yaitu metode pemecahan masalah. Metode pemecahan masalah atau problem solving adalah metode atau cara penyajian pelajaran dengan cara siswa dihadapkan pada suatu masalah yang harus dipecahkan atau diselesaikan, baik secara individual atau secara kelompok. Pada metode ini, titik terberat diletakkan pada pemecahan masalah secara rasional, logis, benar, dan tepat. Tekanannya pada proses pemecahan masalah dengan penentuan alternatif yang berguna saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tujuan penggunaan dari metode problem solving, yaitu adalah
Yang pertama, mencari jalan keluar dalam menghadapi masalah-masalah secara rasional. Yang kedua, dalam memecahkan masalah dapat dilakukan secara individual atau secara bersama-sama atau kelompok. Yang terakhir, mencari cara pemecahan masalah untuk meningkatkan kepercayaan diri sendiri. Baiklah itu adalah penjelasan mengenai metode pemecahan masalah yang bisa digunakan dalam pembelajaran PKN SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlia, stambuk A40118236. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk pertanyaan dari guru untuk siswa maupun sebaliknya, baik secara lisan maupun secara tulisan. Pertanyaan yang diajukan mengenai isi pelajaran yang sedang diajarkan oleh guru. Manfaat metode tanya jawab yaitu pertanyaan dapat membangkitkan motivasi siswa serta mampu menghubungkan pelajaran lama dengan pembelajaran yang. Metode diskusi. Metode diskusi adalah suatu penyajian bahan pelajaran dengan cara siswa membahas dengan bertukar pendapat mengenai topik atau masalah tertentu untuk memperoleh suatu pengertian bersama yang lebih jelas dan teliti tentang topik atau sesuatu, untuk mempersiapkan dan memperampungkan keputusan bersama. Adapun tujuan penggunaan metode diskusi adalah agar siswa aktif dalam kegiatan belajar mengajar dengan cara bahas dan memecahkan masalah tertentu. Manfaat penggunaan metode diskusi yaitu menumbuhkan dan membina sikap serta perbuatan siswa dan demokratis. Yang kedua, menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan cara berpikir analitis dan logis. Yang ketiga, menumpuk rasa kerjasama, sikap toleransi, dan rasa sosial. Yang terakhir, pembina kemampuan untuk mengemukakan pendapat dan bahasa yang baik dan benar.